Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube-nya Dapur Kue Sabin. Temenin aku yuk teman-teman, kali ini aku ada banyak pesanan. Jadi jangan bosen ya, videonya nanti agak lama, panjang durasinya. Siapin dulu berondong, cemilan, dan lain sebagainya. Untuk nemenin nonton video ke ini biar nggak bosen. Pesanan kali ini ada kue lumpur, ada lemper, dan risoles untuk gorengannya. Ini bersambung dengan pesanan untuk besok pagi sebenarnya teman-teman, tapi videonya aku bagi dua ya. Ini part 1. Kalau disambung semuanya panjang banget, nanti teman-teman males nonton. Sebenarnya pesanannya untuk hari Jumat ya teman-teman, Jumat malam, tapi aku mulai kerjanya di hari Kamis sore. Habis asar aku langsung nyiangin sayur-sayurannya untuk isian risoles dan isian kue lemper. Jadi sementara aku nyiangin sayuran, ayamnya aku udah rebus duluan ya teman-teman. Itu di kompor ada ayam yang direbus, dibiarin dulu biar empuk. Aku siangin dulu sayurannya. Nah karena ini wortelnya masih muda, terus kurus-kurus teman-teman. Di langgananku lagi nggak ada yang wortel yang seperti yang aku inginin seperti biasa. Ini ada yang kurus-kurus, nggak apa-apa, aku beli aja. Jadi nyianginnya cukup dikerok aja. Dikerok terus nanti dicuci ya, kentangnya juga semuanya dibersihin. Biasanya teman-teman kalau isian itu isian risol atau sosis solo, isian lemper, pokoknya kue-kue yang ada isiannya aku tuh nyetok teman-teman. Nyetok biasanya mah untuk 2 atau 3 hari. Apabila teman-teman bikin isian risolesnya agak banyak, untuk di stok di kulkas, teman-teman nanti tempatnya dibagi ya, jangan di satu tempat. Bagi 2 atau lebih tempat boleh. Nanti dikeluarkan sesuai kebutuhan. Misalnya bikin risoles 50, ya keluarin satu tempat aja cukup. Jadi nggak semuanya keluar masuk kulkas ya. Kesegarannya terjaga. Ini sayurannya udah aku cuci, langsung dipotong-potong saja. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, itu alat pemotongnya antik banget ya. Iya, ini teman-teman, alat pemotongnya antik banget. Ini umurnya udah lama, bikinnya udah sekitar 15 tahun yang lalu. Udah lama ya, makanya itu talanannya itu udah 2 kali ganti teman-teman. Yang satu udah pecah ya, retak, entah gimana, mungkin salah pemotongan. Entah siapa yang motong sampai belah gitu. Jadi aku ganti dengan talenan ini. Ini buatan suamiku teman-teman, bukan beli online ya. Ini buatan suamiku, sangat sederhana. Itu mekanik kerjanya itu sederhana tapi sangat membantu. Jadi tangan tuh nggak sakit teman-teman. Nggak pakai tenaga, mau motong wortel, singkong, ubi yang keras-keras gitu tuh nggak pakai tenaga teman-teman. Cukup ditekan sedikit dia akan udah kebelah-belah gitu. Nah ini udah mau selesai. Terakhir aku iris daun bawang, kemudian lanjut ke membuat bumbunya. Bumbunya simple ya teman-teman, bawang putih, bawang merah, merica,
gula, garam, kaldu bubuk. Karena tadi udah dicuci, ini cukup ditiriskan aja rendaman sayuran yang tadi. Nah, bilas sedikit dengan air, kemudian tiriskan ya teman-teman. Lanjut tumis bumbu untuk risoles teman-teman. Tumisnya aku tambahin margarin supaya lebih gurih ya hasil isian risolesnya. Dimasak sampai setengah kering. Setelah setengah kering, kemudian masukkan wortel kentang tadi yang udah diiris dadu. Kemudian kita akan tambahkan air kaldu. Ini air kaldu rebusan ayam untuk lemper tadi ya teman-teman. Jadi ini diaduk dulu, kemudian kita tutup. Biarkan sampai sayurannya matang dan empuk. Sementara menunggu sayuran empuk, sayuran risoles tadi empuk, kita akan mengerjakan isian untuk lemper. Ini ayam tadi udah dingin. Untuk isian lemper supaya dagingnya halus gitu, nggak repot, aku potong-potong. Setelah dipotong-potong kemudian diulek teman-teman. Ini kan sedikit, aku bikin sedikit, nggak banyak, cuman 750 gram kalau nggak salah. Jadi aku manual aja diulek dengan ulekan. Kalau lebih dari sekilo, biasanya aku pakai chopper teman-teman untuk ngalusinnya. Cuman karena males ngeluarin chopper, males nyucinya, aku udah ulek aja. Apakah ini trik mempermudah kerjaan? Semoga juga teman-teman ini ya, bisa terbantu. Mungkin ada yang belum tahu dengan trik ini. Jadi diulek teman-teman, nanti isiannya jadi halus, nggak repot. Nah, ini isiannya sudah halus seperti ini. Kita akan proses selanjutnya ya. Untuk isian lemper kali ini aku bikin isian yang kering teman-teman. Opor kering gitu ya, hampir seperti bikin abon karena akan dibawa keluar kota oleh yang order. Jadi supaya tahan lama. Untuk bumbunya sendiri seperti opor biasa ya teman-teman, sesuaikan dengan selera masing-masing. Pasti teman-teman punya resep yang enak sendiri ya. Nah, di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian ada ketumbar dan rempah-rempahnya seperti biasa, sereh, salam, lengkuas, tambahin gula garam, kaldu bubuk, dan penyedap rasa. Nah, ini udah jadi, udah malam juga, aku akan tinggal tidur dulu teman-teman, lanjut besok pagi lagi kerjaannya. Nah, ini udah pagi teman-teman. Teman-teman gimana tidurnya malam tadi? Nyenyak ya? Tidur nyenyak dengan mimpi indah? Amin ya amin. Aku tidurnya ngorok teman-teman. Kata anakku aku ngorok tidurnya. Ini jam 5 langsung proses, langsung sat-set untuk nyuci beras ketan. Untuk lemper teman-teman. Dicuci dan airnya ditampung untuk nyiram pohon pandan di belakang supaya lebat daunnya.
Setelah dicuci kemudian tambahin air dan langsung rendam teman-teman. Kira-kira nanti aku akan proses di jam 10 atau jam 11-an ya, direndam yang agak lama. Untuk lemper beras ketannya wajib direndam teman-teman, supaya nanti lempernya jadi pulen. Kemudian lanjut ke step berikutnya, kita akan membuat risol dulu. Ngomong belibet teman-teman, belum sarapan kali ya, jadi belibet ngomongnya. Ini kita langsung ngadon untuk kulit risoles. Dipisahin ya telurnya, aku pakai telur kuning telurnya aja, yang putihnya nanti untuk paniran teman-teman. Kalau aku lebih cocok panirnya pakai putih telur. Kalau teman-teman gimana? Mungkin ada yang suka pakai adonan ya. Kemarin tuh aku sempat ngebahas di video sebelumnya perbedaan putih telur dan adonan untuk salut risol. Kalau pengalaman aku ya, nemu perbedaannya di hasil saat menggoreng teman-teman. Itu risolnya kalau pakai putih telur dia akan halus ya. Halus gitu, rapi. Kalau untuk pakai celupan adonan, itu panirnya itu tebal teman-teman, medok. Kalau pakai bedak itu kalau pakai bedak yang medok, yang kayak pocong, ketebelan gitu. Jadi kalau digoreng itu dia akan pecah. Terlambat dikit aja balik dia pecah. Jadi nggak bisa ditinggal main HP teman-teman. Itu penemuanku ya teman-teman. Mungkin teman-teman punya alasan sendiri atau mungkin lebih suka pakai yang panir celuban telur. Nggak masalah ya teman-teman, sesuai selera aja. Keasikan ngobrol, ini langsung aja bikin dadaran. Bikin dadaran tuh aku tadi nyantai dulu. Jadi aku tumpuk-tumpuk setengah adonan gitu ya. Setengah jalan aku tumpuk-tumpuk dulu sambil balas-balas chat di kelas online. Jadi ini baru mulai ngegulung, mulai ngisi di setengah perjalanan membuat dadaran risol. Ini caraku untuk ngegulung risol teman-teman, supaya risolnya nanti hasilnya silinder gitu ya, nggak gepeng. Jadi bagian pinggirnya dulu dilipat baru digulung. Dicobain ya teman-teman caraku melipat risol seperti ini. Bagian pinggirnya dulu kemudian digulung. Siapa tahu cocok. Jadi nanti nggak ada keluhan lagi kenapa risolku gepeng gitu ya. Ini maaf ya, ini untuk yang pemula aja, yang udah biasa, udah pinter bikin risol, di skip aja tips dari aku. Mohon maaf, ini nggak ada niatan sedikit pun untuk menggurui ya teman-teman. Ini hanya sharing aja, sharing kegiatan aku, sharing pengalaman hari-hari aku bikin jajanan. Dipercepat selesainya risol karena masih banyak kerjaan yang lain. Seandainya bisa kerja secepat ini ya teman-teman. Seandainya saja, ya ampun. Paling untuk bikin pesanan ratusan juga beberapa jam kelar. Apa daya, itu mah cuman editan video. Ini langsung aja aku panir teman-teman ya. Ini masih aku kerjain sendiri. Kalau sempat ngerjain sendiri, kalau masih bisa, aku nggak akan minta tolong keluarga yang lain. Ini aku kerjain sendiri. Sat-set kok, cepet banget manirnya. Pakai putih telur ya, yang tadi yang aku sisihin untuk bikin adonan. Jadi seperti ini.
untuk bikin sekitar 80-an, 90 risol itu, putih telur sebanyak 5 butir itu nggak habis teman-teman, masih ada sisa. Teman-teman lanjut masak, jangan sampai nggak masak sibuk ngerjain pesanan, nanti dikomplain sama keluarga. Tadi risolesnya aku masukin kulkas dulu ya, karena akan digoreng sore-sore nanti supaya lebih hangat, lebih crunchy diterima oleh customer. Jadi masuk kulkas, bukan di freezer atas ya teman-teman, itu aku masukin di kulkas yang biasa aja di bagian bawah. Nah ini lanjut masak dulu untuk makan siang. Kebetulan ada saudara datang dari Pelabuhan Ratu, jadi dibawain oleh-oleh ikan pindang teman-teman. Udah deh kalau saudara datang itu yang dari pelabuhan mesti request kita ikan, bawain ikan. Kalau nggak kadang dibawain balakuta, kalau nggak dibawain bakso ikan, pokoknya yang olahan ikan-ikan. Seneng banget kita teman-teman, karena fresh semua. Nah ini ikannya aku bumbu kuning aja dikuahin, ini favoritnya Cisa teman-teman. Sesekali ya giliran anak-anak dibikinin masakan kesenangannya. Ini bumbu kuning dasar kayak biasa aja, tambahin tomat dan sereh. Jadi kayak ini ada udah enak. Aku sisihin biarin pada makan nanti. Ini udah siang, aku langsung mau proses untuk lemper. Ini aku mau gigihan dulu ya, mau dikukus dulu untuk tahap pertama pengukusan. Kalau orang-orang bilang ini namanya mau diaron ya teman-teman. Jadi dimasak dulu sebentar supaya beras ketannya setengah matang, baru nanti disiram pakai santan yang panas. Ini ngukusnya nggak lama teman-teman, kurang lebih itu 20 menit aja udah liket, bisa diangkat. Dan sambil menunggu 20 menit ini aku rebus di sebelahnya santan dan aku tambahin dengan minyak. Kenapa ditambahin minyak? Ini untuk membuat ketannya lebih pulen dan sedikit oily teman-teman. Karena apa? Aku nggak pakai santan kelapa segar ya, aku pakai santan instan teman-teman, santan cair instan yang aku tambahin air sedikit sesuai dengan resep. Nanti aku tuliskan di deskripsi ya untuk resep membuat lemper, nasi lempernya. Itu takarannya udah pas banget teman-teman, itu pasti dijamin anti gagal, pasti pulennya. Jadi teman-teman bisa langsung dipakai aja ya. Nggak usah diutak-atik lagi, udah jadi pulen aja beras ketannya. Ini setelah santannya meresap, kemudian langsung dikembalikan ke dandangnya, ke kukusan ya namanya. Iya dah gitu, apapun namanya. Pokoknya kembalikan, kemudian kita akan mengukus kembali selama 45 menit atau sampai matang. Itu tergantung ya jumlah dari beras ketan yang kita kukus waktu pemasakannya. Semakin banyak beras ketan yang kita kukus, semakin lama waktu memasaknya, teman-teman. Kalau cuman bikin 500 gram, mungkin 30 menit juga udah cukup matang. Sementara menunggu untuk lempernya matang, kita lanjut ke menu berikutnya, yaitu kue lumpur. Ini termasuk bestseller di bakulan aku ya teman-teman, kue lumpurnya. Makanya di setiap video pesanan itu hampir selalu ada kue lumpur. Semoga teman-teman gak bosen ya. Prosesnya seperti biasa.
Jadi dibuat dulu seperti kue sus gitu teman-teman. Ini aku nggak pakai kentang. Seperti biasa resep aku kue lumpurku nggak pakai kentang teman-teman. Jadi namain apa ya? Ini namanya kue lumpur margarin gitu atau kue lumpur tanpa kentang. Bebas deh teman-teman namain apa. Ini pokoknya nggak pakai kentang aja, prosesnya seperti bikin sus. Kalau teman-teman pernah bikin sus, persis seperti itu cara membuatnya. Bedanya adalah dia ditambahin sama gula pasir aja. Diamkan dulu beberapa saat sampai sedikit turun suhunya seperti hangat kuku gitu. Kemudian tambahin bahan lainnya. Bahan lainnya nggak aneh-aneh, telur dan susu kental manis teman-teman. Ini rasanya udah mantep banget. Kalau teman-teman mau tambahkan santan atau memakai santan bisa ya, silahkan aja. Cairannya apapun boleh, bisa full cream cair, bisa kental manis, bisa santan. Tapi kalau aku lebih seneng, lebih cocok rasanya dengan kental manis. Karena gurih-gurih ciri khas kental manis itu. Legit-legit gitu ya teman-teman. Ngomongnya nggak jelas sebutin. Ya apalah, pokoknya lihatlah di video teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ditambahkan dengan air. Karena tadi sudah pakai susu kental manis, aku tambahin air. Tambahin air, langsung di mixer sampai halus. Dan videonya nggak sampai selesai ya teman-teman. Ngerti ya step berikutnya itu. Mixer aja sampai halus, kemudian baru akan siap dicetak. Lanjut kita proses ketannya. Ini liket sekali teman-teman. Ini sangat pulen, lihat. Jadi untuk ngilangin uapnya biar cepat kerjanya, aku seserin di wadah donat. Dan kemudian langsung diisi. Caraku lebih seneng kayak gini ya teman-teman. Aku kepel-kepel gitu satu-satu. Jadi kayak bikin onigiri ya. Ala Jepang, panas-panas aku kepel-kepel gitu, diisi dengan isian. Besarannya sesuaiin ya teman-teman. Aku ini jual lemper, harganya 2.500. Jadi isiannya sangat menyesuaikan. Pas. Kalau ditimbang kurang lebih 20 sampai 25 gram teman-teman. Untuk beras ketannya, aku nggak pernah nimbang ya, sudah sesuai dengan ukuran tangan. Tangannya tuh udah jadi timbangan. Kalau kelebihan itu kerasa, kalau kekurangan juga kerasa. Jadi insya Allah hampir sama semuanya, paling beda beberapa gram ya semua timbangannya. Seperti itu teman-teman. Kali ini aku bikin 85 lemper. Beras ketannya itu kurang lebih 1,5 kilo. Pas 1,5 kilo, bukan kurang lebih. Cukup untuk 85 lemper. Tadi itu ada tambahan ya teman-teman, ada tambahan pesanan masuk tengah jalan. Dan memang dari awal aku bikin semuanya lebih, alhamdulillah akhirnya kepake, entah kenapa ya, firasatnya tukang kue kali ya. Jadi tahu akan ada pesanan gitu, aku bikin lebih, beli lebih bahannya. Ini alhamdulillah dibantu Cisa karena memang pesanannya agak banyak, aku nggak sanggup ngerjain sendiri, nggak mungkin selesai tepat waktu juga. Jadi minta bantuan teman anak-anak. Alhamdulillah pada rajin bantunya, ikhlas bantu bundanya. Masya Allah, tabarakallah. Ini aku langsung bungkus lemper teman-teman. Lempernya lemper mentah, bukan lemper bakar. Lemper mentah aku kasih ikat pinggangnya biar cantik ya, pakai kertas roti. Kalau aku lebih seneng ngepel-ngepel lempernya itu sangat padat ya teman-teman. Jadi dimakan tuh nanti liket. Jadi nggak biar gitu kayak makan nasi. Jadi kenyal gitu kalau dimakan.
Sesuai selera teman-teman lah. Kalau untuk mau bentukannya lebih besar lagi, jangan terlalu dikepel-kepel ya. Dikepelnya ala kadarnya aja, biar nggak terlalu padat beras ketannya. Nah, ini bungkus semua sampai selesai karena masih ada kerjaan lain nanti. Kerja harus cepat sat. Kalau teman-teman jual berapa ya untuk kue jajanan pasar teman-teman, bakulannya? Kalau aku mulai dari harga 2.000 untuk jajanan pasar dan untuk gorengan. Nggak mahal-mahal ya teman-teman. Disesuaikan dengan harga daya beli di daerahku. Ini lumpur setelah dingin, aku langsung aja bungkus. Nah, kali ini duet dengan Ebin, anak bungsuku teman-teman. Kalau untuk ngebungkus lumpur, dia bisa cepet. Setelah lumpur selesai, langsung satset kita goreng risoles yang tadi pagi kita buat. Ini udah masuk ke jam 3:30 ya teman-teman, 3:30 sore gitu. Ini langsung digoreng. Wajannya kecil teman-teman, tapi kecil cabai rawit, dia bagus banget untuk goreng-goreng. Nah, seperti ini selesai semuanya. Alhamdulillah, lemper, lumpur, dan risoles selesai. Kita langsung packing. Alhamdulillah selesai kerjaan hari ini. Terima kasih teman-teman udah nemenin aku ya kerja dari pagi sampai sore. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.